teriak rebut kembali kedaulatan rakyat, termasuk di dalamnya itu menarik menteri-menterinya Prabowo yang berbicara demi kepentingan oligarki, yang berbicara demi kepentingan Jokowi, dan Prabowo harus membersihkan itu. Rebut kembali kedaulatan rakyat, itu bangsa kita menyala kembali, Bung. Negara kita menyala kembali, kedaulatan yang berkibar-kibar, kedaulatan yang menyatakan dirinya sedemikian rupa. Dan kita berbahagia, itu bagian dari cita-cita kita tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat, tentang rakyat yang berdaulat, rakyat yang berkuasa. Halo Bung, ini salam untuk Anda semuanya, salam untuk kita Bung. Berbagi salam itu kehidupan yang penting, dan mari kita perhatikan baik-baik pergerakan pemikiran, pergerakan kesadaran, pergerakan politik dari tokoh-tokoh kita Bung. Tempo hari itu keren Bung, merebut kembali kedaulatan rakyat. Merebut kembali kedaulatan rakyat. Wah, itu pemimpin-pemimpin kita. Saya tidak ikut-ikut di situ, tapi dari jauh saya melihat ini suatu gerak perubahan pemikiran yang sangat kuat. Ini penting jadi catatan kita. Di situ itu ada, ya barangkali kita menyebut Puang itu atau apalah, Puang Said Didu itu salah satu yang outspoken, salah satu pemimpin dari tokoh-tokoh itu. Dan tokoh-tokoh itu muncullah purnawirawan berteriak Bung tentang merebut kembali kedaulatan rakyat. Ini penting Bung, karena 10 tahun yang baru lalu itu merupakan 10 tahun pengalaman getir ketika apa yang namanya kedaulatan rakyat itu direbut ya oleh Jokowi, dikangkangi oleh Jokowi dan kaum oligarki, dikangkangi betul itu. Untuk kepentingan, bukan kepentingan rakyat Indonesia, bukan sama sekali bukan. Itu untuk kepentingan dia sendiri. Nah itu direbut. Karena kita tidak menyerahkan kedaulatan kepada mereka. Tidak menyerahkan. Kedaulatan itu sebenarnya tetap ada di tangan kita, tapi direbut oleh mereka. Diambil paksa oleh mereka sedemikian rupa sehingga rakyat menjadi tidak berdaulat. Sekarang bangkit, rebut kembali itu kedaulatan dan rebut kembali segala yang berhubungan dengan kekuasaan rakyat Indonesia, rakyat Republik Indonesia. Ya, andai kata tidak ada tokoh-tokoh ini berbicara, saya kira perlahan-lahan kita memiliki suatu kesadaran tentang bagaimana mengambil kembali kedaulatan itu. Kalau tokoh-tokoh ini tidak muncul, niscaya perlahan-lahan akan muncul satu kekuatan yang lainnya, mungkin kekuatan kerakyatan. Barangkali pemicunya kira-kira bisa saja anak-anak muda. Iya Bung, pemicunya itu anak-anak muda semacam Tio, ya anak BEM Universitas Gadjah Mada. Tio bukan hanya membawa nama Gadjah Mada yang beberapa saat ini sibuk melindungi Jokowi dan hilang itu missing dalam
tindakan melindungi Jokowi, wah hancur luluh Gajah Mada. Tapi munculnya Tio ini membawa Gajah Mada menjadi harum kembali, dan tidak itu. Tio anak muda yang membawa keharuman, nama bangsa Indonesia lah. Dan inilah gambaran dari anak muda. Inilah representasi dari anak muda. Anak muda ya begini, generasi Z itu ya begini, generasi milenial itu ya semacam ini. Bukan seperti Gibran, bukan. Gibran bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ngomong bahasa Indonesia pelketak-pelketuk nggak jelas, isi pikirannya nggak ada. Tapi Theo, anak yang masih kuliah semacam itu, outspoken, berani berbicara, melambangkan ada kedaulatan dalam jiwanya, ada kedaulatan dalam pemikirannya, ada kedaulatan dalam tindakannya. Dan dia bagian dari kaum muda yang gampangnya, kaum muda yang menyala, Bung. Menyala sekali. Tapi kembali di Jakarta ada kekuatan merebut kembali kedaulatan rakyat. Tapi saya menjadi heran, suara itu ya 3 minggu yang lalu minimal, dan hilang, tidak berkesinambungan, tidak ada kisah berikutnya, tidak ada bentuk tindakan lebih lanjut dari suara-suara macam itu. Apakah kita merasa cukup, yang penting ada sesuatu deklarasi macam itu, kemudian diikuti oleh deklarasi dari kekuatan yang lainnya lagi, lalu muncul kekuatan yang lainnya lagi yang menyatakan deklarasi-deklarasi, dan hidup kita penuh dengan suara-suara kerakyatan yang bangkit. Apakah semacam itu? Saya tidak begitu tahu, Bung. Saya bukan ahli politik. Akan tapi kalau ini dilihat dari sudut kebudayaan, dari sudut makna-makna yang sudah lewat, apa yang terjadi ini, meskipun tidak ada kedengar suara lagi, niscaya ini bisa menjadi sesuatu yang kita kapitalisasikan untuk kepentingan menyelenggarakan terjadinya perubahan di dalam masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita ini menampilkan wajah bahwa yang namanya kedaulatan rakyat itu artinya kedaulatan kaum dunia bisnis, kegiatannya, kedaulatannya orang-orang bisnis, kedaulatannya orang-orang yang sebenarnya tidak punya kewenangan apapun, tapi trunyuan, bekasaan muncul di birokrasi dan memberi warna kebijakan-kebijakan. Wah, tidak bisa. Itu haram jadah hukumnya, dan kita melawan. Jokowi telah membiarkan itu semuanya, dan ada PSN, ada laut yang dipagar-pagar. Jokowi membuat pagar laut untuk kepentingan kaum oligarki. Jokowi memilih salah seorang menteri yang dikirim ke kementeriannya Prabowo, yang jelas itu wakilnya oligarki, tapi diterima juga oleh Prabowo pada saat ini. Teriak rebut kembali kedaulatan rakyat, termasuk di dalamnya itu menarik menteri-menterinya Prabowo yang berbicara demi kepentingan oligarki, yang berbicara demi kepentingan Jokowi, dan Prabowo harus membersihkan itu. Rebut kembali kedaulatan rakyat, itu bangsa kita menyala kembali, Bung. Negara kita menyala kembali, kedaulatan yang berkibar-kibar, kedaulatan yang menyatakan dirinya sedemikian rupa, dan kita berbahagia. Itu bagian dari cita-cita kita tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat, tentang rakyat yang berdaulat, rakyat yang berkuasa. Saya kira begitu, Bung. Saya kira begitu.
Salam dari channel Anak Bangsa.